Aprilia Era Fazira dari Rombel 19 dengan NIM 2408010885. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian perikatan. Jadi, dalam bahasa Belanda, istilah perikatan ini dikenal dengan istilah verbintenis. Perikatan sendiri itu diartikan sebagai sesuatu yang mengikat antara orang yang satu terhadap orang yang lain. Perikatan itu terdapat dalam buku 3BW, teman-teman, yang merupakan produk asli Belanda. Dulu itu ada dua istilah, yaitu verbintenis dan overeenkomst. Menurut Subekti, verbintenis itu memiliki arti perikatan, sedangkan overeenkomst itu diartikan sebagai persetujuan. Sedangkan menurut Utrecht, verbintenis itu diartikan sebagai perutangan dan overeenkomst itu diartikan sebagai perjanjian. Dan menurut Ahmad Ihsan, verbintenis itu diartikan sebagai perjanjian dan overeenkomst itu diartikan sebagai perikatan. Baik, kita itu sering mendengar istilah perjanjian dan perikatan sebelumnya. Menurut kalian, apakah dua istilah ini memiliki arti yang sama atau justru memiliki arti yang berbeda? Nah, kalau kita lihat dari perspektif hukum perdata, kalau kita baca di dalam pasal 1233, maka akan terlihat bahwa perjanjian itu berbeda dengan perikatan. Perikatan ini lahir karena adanya perjanjian. Jadi, menurut kalian, yang lahir terlebih dahulu itu perjanjian atau perikatan? Nah, iya betul, teman-teman. Perjanjian dulu, baru lahirlah perikatan. Karena orang yang sudah memperjanjikan sesuatu antara orang yang satu dengan yang lain, maka kedua pihak tersebut itu mengikat. Nah, dari situlah lahirlah yang namanya perikatan. Perikatan sendiri ini bisa lahir bukan hanya karena perjanjian saja, tetapi juga bisa lahir karena undang-undang. Sehingga sampai di sini sudah bisa kita pahami bahwa perjanjianlah yang melahirkan perikatan, teman-teman. Jadi, dalam perspektif hukum perdata, ini adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian adalah kesepakatannya, dan kesepakatan ini bersifat mengikat. Dari sinilah lahirlah yang namanya perikatan, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat perikatan sendiri itu apa sih, teman-teman? Namun, sebagaimana telah kita ketahui di dalam buku 3BW, di dalam situ tuh sama sekali tidak mendefinisikan pengertian perikatan, tidak mendefinisikan perikatan. Tetapi para ahli hukum itu memberikan ciri-ciri utama perikatan itu berdasarkan pasal 1233 yang sudah saya jelaskan di atas, teman-teman. Dalam perdata itu dikatakan bahwa perikatan adalah hubungan. Jadi, kalau kita bicara perikatan, itu berarti harus ada dua orang atau dua pihak. Tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja. Nah, dua pihak itu, yaitu pihak yang satu itu mengikatkan dirinya untuk mengikatkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk memberikan suatu hak, atau untuk berbuat sesuatu hak, kemudian pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk menerima sesuatu tersebut. Itulah yang dimaksud perikatan. Contohnya jual beli. Si A itu membeli jeruk ke si B. Si A itu berhak untuk mendapatkan jeruk tersebut, dan si B itu berhak untuk menerima uang dari si A. Kewajiban si A yaitu membayar jeruk tersebut kepada si B, dan kewajiban si B itu memberi jeruk tersebut kepada si A.
Jadi, dalam hal jual beli terdapat dua hak dan dua kewajiban. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu itu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain itu berkewajiban atas sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur perikatan. Unsur-unsur perikatan itu ada 4. Yang pertama itu hubungan hukum. Artinya hubungan yang di dalamnya itu melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban kepada pihak yang lain. Yang kedua itu kekayaan. Bersifat harta kekayaan maksudnya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan, yaitu di dalam buku 3BW, di mana hubungan yang terjalin antara para pihak yang berorientasi pada harta kekayaan. Jadi, dalam perikatan kita juga harus ada yang namanya kekayaan, atau kita harus membahas yang namanya lapangan harta kekayaan. Yang ketiga, itu ada para pihak. Di sini seperti ada debitur dan kreditur sebagai subjek hukum. Dan yang keempat, itu ada objek hukum. Yang bentuk dari objek hukum ini adalah prestasi, teman-teman. Selanjutnya, kita akan bicara mengenai hubungan perjanjian dan perikatan. Perjanjian ini kan merupakan sumber dari perikatan. Perikatan ini kemudian mengakibatkan orang-orang itu memiliki hak dan memiliki kewajiban karena dia ada yang mengikat. Kemudian, setelah itu, perikatan ini selain bersumber pada perjanjian, dia juga bersumber pada undang-undang. Nah, pada undang-undang, ada yang bersumber karena undang-undangnya saja, dan ada juga yang bersumber karena perbuatan manusia. Kemudian, yang bersumber dari perbuatan manusia itu ada yang diperbolehkan dan ada juga yang melawan hukum, teman-teman. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang perikatan, maka harus dipahami dalam mempelajari hukum perikatan adalah hal yang harus kita pahami dalam mempelajari hukum perikatan itu adalah asas-asasnya. Sebab inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk melihat kasus-kasus perikatan. Ada beberapa asas. Yang pertama, itu ada asas kebebasan berkontrak. Apa sih maksudnya, teman-teman? Nah, maksudnya adalah sesuai dengan pasal 1338 mengatakan bahwa kalian semua yang ingin melakukan perbuatan hukum, kalian bebas untuk menentukan hukumnya, kemudian klausulnya apa saja sesuai dengan kesepakatan kalian, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian. Nah, syarat-syarat perjanjian itu ada apa aja sih, teman-teman? Jadi, syarat perjanjian itu ada di dalam pasal 1320. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya sepakat. Itu merupakan syarat subjektif karena sepakat itu berhubungan langsung dengan manusianya. Yang kedua, itu ada kecakapan. Kecakapan itu diatur dalam pasal 1330. Cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang dewasa. Dan menurut kalian, apa sih yang dimaksud orang dewasa? Yang dimaksud dewasa di dalam sini adalah sesuai dengan pasal 330, yaitu orang yang sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun, tetapi sudah melakukan perkawinan atau pernikahan. Contohnya, ada seorang perempuan menikah itu di umur 19 tahun.
itu berarti sudah dianggap dewasa. Ternyata di umur 20 tahun perempuan tersebut bercerai, maka statusnya tetap dianggap sudah dewasa karena sebelumnya sudah melakukan pernikahan atau perkawinan. Kedua, mereka yang tidak di bawah pengampuan. Itu diatur dalam pasal 433 yang mengatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan hidupmu itu keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, seorang dewasa itu boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Asas yang kedua itu ada asas konsensualisme. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kesepakatan bahwa suatu perjanjian itu harus didasari dengan kesepakatan atau persetujuan. Karena kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka belum bisa lahir yang namanya perjanjian. Asas yang ketiga itu ada asas facta sunt servanda. Sering kita dengar bahwa dikatakan ketika Anda sudah memperjanjikan sesuatu, Anda akan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Ketika Anda sudah memperjanjikan, maka perjanjian itu akan mengikat. Itulah yang disebut dengan facta sunt servanda. Dan asas yang keempat itu ada asas itikat, yaitu untuk melakukan perjanjian itu Anda harus mendahuluinya dengan itikat baik. Itu kayak niat baik gitu loh. Nah, yang terakhir itu ada asas personalitas. Asas ini berlaku personal, jadi hanya berlaku untuk orang-orang yang mengikatkan dirinya saja. Selanjutnya, kita akan membahas subjek dalam perikatan. Di dalam hukum perikatan itu ada dua pihak, yaitu pihak yang berhak atas sesuatu itu disebut kreditur, dan pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu itu disebut debitur. Dan selanjutnya, kita juga harus mengetahui mengenai objek perikatan. Objek perikatan itu bentuknya kan prestasi. Pengertiannya sendiri, objek perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si orang yang berhutang dan merupakan aksi berpiutang. Maksudnya di sini adalah debitur itu berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur itu berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi itu sesuai dengan pasal 1234 BW, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Contoh dari masing-masingnya dari wujud memberikan sesuatu yaitu misalkan berupa barang, kayak misalkan penjual itu berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Yang kedua itu berbuat sesuatu. Contohnya itu adalah kayak orang yang disuruh untuk menyanyi, berarti kan harus menunjukkan bakatnya. Atau enggak, contoh lainnya itu ada advokat gitu. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu tidak berbuat sesuatu. Contohnya itu seperti tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah orang lain atau tidak boleh berbuat bising. Seperti itu. Syarat sah objek perikatan itu harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Yang pertama itu harus objeknya itu harus tertentu. Itu diatur dalam pasal 1323 BW, buku 3 BW menyebutkan bahwa unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tetapi hendaknya itu ditafsirkan sebagai dapat ditentukan karena
perikatan dengan objek yang dapat ditentukan itu diakui sah. Jadi objeknya itu harus tertentu, harus jelas juga. Yang kedua, objeknya itu harus diperbolehkan. Menurut pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya itu bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau juga suatu hal yang dilarang dalam undang-undang. Yang ketiga, itu objeknya itu dapat dinilai dengan uang karena ketika kita berbicara tentang perikatan, maka kita juga harus berbicara tentang harta atau lapangan harta kekayaan. Maka perikatan itu objeknya harus berkaitan dengan uang atau harus dapat dinilai dengan uang gitulah. Objek yang terakhir itu adalah objeknya itu harus mungkin. Karena pada ketidakmungkinan objektif tidak akan timbul perikatan, sedangkan pada ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Pada setiap perikatan itu selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur itu sebagai pihak yang aktif dan debitur itu sebagai pihak yang pasif. Pada debitur itu terdapat dua unsur teman-teman, yaitu unsur Schuld dan unsur Haftung. Schuld adalah utang debitur kepada kreditur, sedangkan Haftung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut. Ini terdapat dalam pasal 1131 BW, buku 3 BW. Debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya itu diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur guna pelunasan utang tadi, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban apa? Kewajiban membayar, teman-teman. Kewajiban membayar utang tersebut kepada kreditur. Dan setiap kreditur itu mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu, kreditur itu mempunyai hak untuk menagih, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur itu mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutangnya pada debitur itu. Selanjutnya akan kita bahas tentang asas. Asas bahwa kekayaan debitur itu dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya itu tercantum dalam pasal 1131 BW, yaitu antara lain ada 3 teman-teman. Yang pertama itu Schuld tanpa hutang. Hal ini itu dapat kita jumpai pada perikatan alam, karena dalam perikatan alam itu sekalipun debitur mempunyai utang kepada kreditur, namun jika debitur itu ternyata tidak mau memenuhi kewajibannya, maka kreditur itu tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya ada seperti taruhan, perjudian, kayak gitu tuh, itu termasuk dalam perikatan alam. Dan sebaliknya teman-teman, jika debitur itu ternyata dapat memenuhi prestasinya, ia tidak dapat menuntut kembali apa yang telah ia bayar. Dan asas yang kedua teman-teman itu ada Schuld dengan Haftung terbatas. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya dalam hal ini debitur itu tidak bertanggung jawab
dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai jumlah tertentu. Jadi tidak sepenuhnya, hanya sampai jumlah tertentu saja. Yang asas yang ketiga itu ada haftung dengan syuh pada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika pihak ketiga itu menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka walaupun dalam hal ini pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada kreditur, akan tetapi ia itu bertanggung jawab atas utang debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminannya, teman-teman. Jadi walaupun dia orang ketiga, dia harus tetap memenuhi prestasinya. Jadi sekian dari saya penjelasan terkait dengan pengertian hukum perikatan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.